Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Melati Putri, NPM 224111066. Saya dari kelas Manajemen 22C. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Statistika Ekonomi yang berjudul Teknik Sampling. Pertama, kita akan membahas pengertian teknik sampling. Apa sih teknik sampling itu? Teknik sampling yaitu proses pengambilan atau pemilihan buah elemen atau objek atau unsur dari populasi yang berukuran N. Misalnya, memilih sebagian murid SD negeri di kota Bandung dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proporsi latar belakang tingkat pendidikan orang tua dari seluruh murid SD negeri di kota Bandung. Lalu, elemen tersebut dimaknai dengan arti sesuatu yang menjadi objek penelitian, dapat berupa orang atau benda yang dikenakan pengukuran. Misalnya, mahasiswa Indonesia atau dosen University, teknokrat Indonesia, atau SMA negeri di Kabupaten Semarang. Dan apa sih pengertian populasi itu? Populasi adalah kumpulan lengkap dari elemen-elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan berdasarkan karakteristik. Misalnya, mahasiswa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan variabel jenis kelamin dengan karakteristik laki-laki dan perempuan atau variabel IPK dengan karakteristik indeks antara 0 sampai 4. Lalu, apa sih pengertian sampel itu? Sampel merupakan bagian dari populasi. Elemen anggota sampel merupakan anggota populasi di mana sampel diambil. Jika N banyaknya elemen populasi dan N banyaknya elemen sampel, maka N lebih kecil daripada N. Di sini ada dua tipe sampling menurut proses pemilihannya. Yang pertama, sampling dengan pengembalian. Satuan sampling yang terpilih atau dalam kurung dikembalikan lagi ke dalam populasi sebelum dilakukan kembali proses pemilihan berikutnya. Sebuah satuan sampling bisa terpilih lebih dari satu kali untuk populasi berukuran N sama dengan 4 dan sampel berukuran N sama dengan 2, maka sampel yang mungkin terambil dan N pangkat N sama dengan 4 pangkat 2 adalah 16 buah sampel, dan teknik sampling ini seperti bisa dikatakan tidak pernah digunakan dalam suatu penelitian, hanya untuk keperluan teoritis yang berkaitan dengan pengambilan sampel. Lalu ada sampling tanpa pengambilan. Satuan sampling yang telah dipilih tidak dikembalikan lagi ke dalam populasi. Tidak ada kemungkinan suatu satuan sampling terpilih lebih dari sekali. Untuk populasi berukuran N sama dengan 4, misalnya A, B, C, D, dan sampel berukuran N sama dengan 3, maka sampel yang mungkin terambil ada 4 buah sampel, yaitu ABC, BDB, ACD, dan BCD. Tipe sampling menurut peluang pemilihannya. Yang pertama, sampling non-probabilitas. Pada saat melakukan pemilihan satuan sampling tidak dilibatkan unsur peluang, sehingga tidak diketahui besar peluang sesuatu unit sampling terpilih ke dalam sampel. Sampling ini tidak dibolehkan dipakai untuk menggeneralisasikan hasil penelitian terhadap populasi, karena dalam penarikan sampel sama sekali tidak ada unsur probabilitas dalam analisis, dan selanjutnya hanya diperkenankan menggunakan analisis statistika deskriptif dan tidak boleh memakai alat analisis statistika inferensial, baik yang termasuk kelompok statistika parametrik maupun non-parametrik. Sebab statistika inferensial pada prinsipnya juga harus melibatkan unsur probabilitas ketika ia melakukan pengambilan sampel. Yang termasuk sampling non-probabilitas antara lain, yang pertama ada haphazard sampling, kedua snowball sampling, tiga purposive sampling. Lalu, apa sih pengertian sampling probabilitas? Dikenal pula dengan nama random sampling. Pada saat memilih unit sampling, sangat diperhatikan besarnya peluang satuan sampling untuk terpilih ke dalam sampel. Dan peluang itu tidak boleh sama dengan 0. Sampling tipe ini bisa dipakai untuk melakukan generalisasi hasil penelitian terhadap populasi walaupun data yang didapat hanya berasal dari sampel. Analisis tidak hanya menggunakan statistika deskriptif, juga bisa memakai statistika inferensial baik yang termasuk kelompok statistika parametrik maupun non-parametrik. Di sini termasuk sampling probabilitas antara lain, yang pertama ada simple random sampling, kedua stratified random sampling, dan yang ketiga cluster random sampling.
Lalu, proses memilih sampel random. Kerangka sampling adalah daftar atau list yang berisi satuan-satuan sampling yang ada dalam sebuah populasi. Dalam daftar tersebut, setiap satuan sampling diberi nomor urut. Jika menggunakan tabel angka random, lakukan penomoran sesuai dengan besarnya ukuran sampel. Dan misalnya, jika jumlah populasi ratusan, gunakan penomoran dengan 3 digit bisa dimulai dari 110 dan seterusnya. Cara memilih sampel, paling tidak 3 cara memilih sampel yang sering digunakan, yaitu dengan cara yang pertama mengundi, kedua menggunakan tabel angka random, dan ketiga memakai angka random yang ada dalam scientific calculator. Dan dari segi kepraktisan akan sangat mudah jika digunakan oleh kalkulator.